Selamat malam sahabat Ostomate sekalian. Malam ini sangat spesial karena tamu yang kami undang malam ini luar biasa. Nah, kali ini saya ditemani sama Nurse Pipit seperti biasa dan satu lagi dengan Nurse Wida. Yang luar biasa lagi karena memang malam ini spesialnya apa? Karena kita undang seorang dokter yang wow. Ya, saya bilang wow, luar biasa sekali perhatiannya terhadap survivor, terhadap para ostomate. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi kita akan ajak bincang-bincang sedikit. Selamat malam, Nurse Pipit, Nurse Wida, dan Dr. Rebecca dan Angka. Selamat malam, Bu Yuliana. Selamat malam, Dr. Rebecca. Dan Bu Wida. Selamat malam semuanya. Jadi kebetulan sekali sebetulnya kan ada satu Dr. Pinka yang kebetulan mungkin beliaunya lagi sibuk. Jadi kita cecar saja nih, Dr. Rebecca. Jadi Dok, kami ingin tahu nih nanti juga mungkin dari Nurse Pipit juga ada pertanyaan-pertanyaan yang apa sih ostomate perlu tahu gitu ya, istilahnya juga Nurse Wida juga nanti. Nah, kali ini saya pertama kali yang akan saya tanyakan, Dok, pandangan dokter secara umum ya, secara umum, tapi sebagai seorang dokter terhadap para ostomate. Dokter tahu dong, kalau orang lain mungkin orang awam nggak tahu ostomate itu apa, tapi saya tahu, Rebecca masih tahu. Banyak juga dokter belum tahu ya, Dok ya? Ya, makanya ini kalau kita undang Dokter Rebecca, nanti kita sebar ke dokter-dokter itu. Nah, baru deh. Luar biasanya di situ nih nanti. Jadi, ayo Dok, jawab pertanyaan itu. Jadi, pandangan dokter ada para ostomate. Kalau menurut saya para ostomate itu luar biasa, ya, karena mereka untuk menjadi seorang ostomate pun pasti butuh perjuangan panjang, ya. Lupain juga nggak mau Dok. Iya, karena kalau disuruh memilih pasti memilihnya tidak, ya kan? Jadi sampai akhirnya mereka memutuskan, ya oke, saya bersedia menjadi ostomate. Nah itu buat saya itu saya appreciate banget ya pada ostomate itu, karena memang perjuangannya tidak mudah. Karena kadang-kadang mereka terpaksa menjalani tanpa diberi kesempatan untuk berpikir dulu, ya. Tapi kadang-kadang mereka diberi kesempatan, diterangkan untuk ini loh begini seperti ini. Tapi apapun kondisinya, kalau sudah menjadi ostomate itu luar biasa. Apalagi yang sudah puluhan tahun menjadi ostomate, nah itu amat sangat luar biasa. Saya appreciate sekali pada mereka. Oke, terima kasih Dok. Seperti itu. Boleh tanya, pertama kali Dokter Rebecca mengenal atau bertemu dengan ostomate itu pada saat apa? Di mana? Di mana? Nah, tuh di mana? Yayasan Kanker udah pasti. Ya, pasti. Makanya saya nggak tanyakan di mana, tapi pada saat Iya. apa? Nah, itu. Saat Yayasan Kanker membentuk INOA, ya, Indonesia Ostomy Association. Itu tahun berapa ya Bu Yuliana? Tahun 2000. 2006. 2000 ya? Tanggal 2000. 23 Maret tahun 2000. Jadi udah 20 tahun ya Bu? Aduh, udah 20 tahun. Lama ya? Ternyata udah ulang tahun 20 tahun tuh. Iya. Makanya ditagih seminar ya. Ya, sebentar lagi 21, Dok. Tanggal Iya. 23 Maret tahun 2021. Ya, betul. Nah, ke 21. Iya.
itu tadi pertanyaan saya dulu. Tapi mungkin ada cerita sedikit dengan para ostomed gitu ya dok ya. Suka duka pasti cerita lah, pasti ostomed itu cerita ke dokter Rebecca. Saya begini, saya begitu, atau bagaimana. Pernah nggak dengar cerita-cerita seperti itu? Sering Bu. Nah, Sering. kira-kira boleh tahu? Yang bedain sama survivor yang lain. Ya, betul. Ya, Yang membedakan dengan survivor yang lain. karena agak beda nih. Ya betul. Soalnya masalahnya beda gitu ya. Ya betul. Rata-rata mereka menjadi agak kurang percaya diri kalau menurut saya. Kalau yang terutama yang baru ya. Karena kadang-kadang kondisi yang membuat mereka kok tiba-tiba diare ya, nggak bisa ditahan, dan itu misalnya menimbulkan bau yang pasti agak berbeda dengan misalnya bau luka ya. Beberapa survivor juga mungkin ada yang tidak pede karena ada luka-luka yang terjadi di dalam proses penyakit kankernya. Tapi biasanya mereka terus bisa menutupi dengan segala macam. Nah, tapi kalau ostomed ini kadang-kadang bau-bau yang timbul itu tidak bisa diduga dan kadang-kadang nggak bisa ditutupin. Ya. Salah satu ceritanya juga itu. Terus juga bagaimana mereka menjadi sulit untuk bekerja, meneruskan pekerjaan yang dulunya, ya. Karena kondisinya dengan memakai kantong, terus dia nggak bisa kerja lagi yang dulu biasa dia kerjakan, ya, alih profesi gitu-gitu juga itu menjadi suatu tantangan, belum lagi masalah-masalah dalam keluarga yang banyak. Cuman memang saya lihat sekarang ini kalau masalah dalam keluarga biasanya sih keluarga sekarang lebih mau menerima ya, pasangannya juga rata-rata sekarang lebih mudah menerima dengan penjelasan yang diberikan. Support system sudah mulai bagus ya dok ya? Ya betul. Memang kalau ostomed itu baunya, kalau kanker memang baunya khas, tapi orang lain nggak tahu. Ya, tapi kalau stoma baunya khas dan biasa buat semua orang. Ya. Ya nggak? Ya. Semua orang ke kamar mandi ya. Semua orang ke kamar mandi, buang air besar, bau feses sudah kelihatan gitu ya. Ya. Nah, ini bau feses terus-terusan gitu kan, yang dikhawatirkan. Ya, betul gitu. Ada lagi pertanyaan nih dok? Oh, ayo Fit, kalau mau tanya dok Fit. Ya dokter Rebecca kan udah lama ya menjadi ibaratnya pemerhati ostomed dan dan juga orang yang membantu ostomed nih. Kalau menurut dokter sebenarnya kantong stoma ini kan salah satu kebutuhan dasar ostomed ya biar mereka bisa kerja lagi. Gimana sih kondisi perkantongan stoma yang di Indonesia yang saat ini menurut dokter seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih sekarang udah lebih mudah mendapatkannya ya. Ngetik online aja udah banyak tuh macamnya, mereknya juga banyak. Cuman memang mungkin beberapa masih belum paham, apalagi yang baru ya. Saya mengalami beberapa yang baru itu terus panik. Ini yang dipakai yang mana? Pilihannya kok banyak gitu. Bedanya apa gitu. Terus waktu beli kalau sekarang gampang dapatnya, beli online bisa. Tapi begitu beli barangnya nyampe, terus dia bingung. Gimana nih cara ininya gitu ya? Makainya. Tapi sebetulnya kalau kantongnya sendiri menurut saya sekarang lebih mudah didapatkan dan banyak pilihannya. Orang lebih gampang lah ada aja gitu. Tapi memang akses ada uang ya. tapi memang nggak ada uang. Iya, yang penting ada uang ya dok. Tapi memang akses kebijakan kantong stoma di Indonesia yang memang mungkin sudah dari awal ya dok digawang-gawang sama Yayasan Kanker Indonesia supaya masyarakat paham, pemerintah juga paham sehingga
kemudahan-kemudahan dari banyak hal lah, itu bisa bermanfaat buat ostomed. Sebetulnya itu sih yang diharapkan ya dok ya sebenarnya. Ya betul ya, karena memang kalau yang baru-baru itu walaupun memang ngeklik online bisa, tapi tetap aja masih bingung karena kan nggak seperti kalau beli perlengkapan lain gitu ya, orang tahu ngetik apa ya, ngetiknya mainan misalnya atau ngetik bra aja gitu ya, keluar udah semua. Kan orang mau ngetik kantong apa gitu ya, kadang-kadang nggak paham gitu nyarinya, tapi sebetulnya ada itu. Dan memang masih banyak tuh yang nanya, jadi belinya di mana ya, di toko apa, kira-kira begitulah gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu ya, di apotek biasa gitu pasti dijual nggak ya? Saya kayaknya mesti yang khusus ya. Iya. Kalau apotek biasa kan nggak semua apotek ada gitu kan, nggak kayak Pampers gitu kan. Pampers kan di apotek pun dia jual gitu, tapi kalau ini kan mungkin enggak ya. Nah, kemudian tadi kan Dokter Rebecca ada bicara mengenai bermacam-macam kantong. Nah, selama ini kami tuh sebagai ostomed itu tidak hanya gimana ya? Tidak hanya butuh ini kantong. Oh ya, kalau model stoma saya begini harus pakai kantong seperti ini. Kalau modelnya begini, kalau terpaksanya tidak ada kantong seperti yang harus dia pakai, harus ada tambahan macam-macam aksesoris lah perlengkapannya. Seperti modelnya pasta atau pakai seal, istilahnya seal atau apa gitu. Kira-kira kalau menurut Dokter Rebecca ada nggak solusi selain itu, bisa nggak ada solusi lain untuk memenuhi kebutuhan ini? Pusing kayaknya kalau ditanya itu ya dok ya. Iya. Masalahnya pasti Dokter Rebecca pasti pernah nemuin ostomed yang gini, aduh dok, kebetulan stoma saya tuh seperti ini, harusnya saya pakai seperti ini gitu. Pernah kan pasti ada yang seperti itu. Ya memang banyak juga tidak semua ostomed itu bisa memakai kantong yang standar ada. Ya. Jadi memang perlu beberapa aksesoris. Dan memang itu yang agak sulit tuh, yang aksesoris yang khusus ini yang memang harus disediakan. Dan memang kadang-kadang Yayasan Kanker pun nggak selengkap itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh ada yang perlu ini, baru kami usahakan. Coba deh mungkin lain kali bisa kita usahakan ada gitu. Tapi memang perlu memang itu ya, kadang-kadang berkembang. Makanya Yayasan Kanker kan selalu kerjasama sama Boker untuk apa sih nih yang perlu lagi untuk disiapkan gitu. Jadi kalau aku luruskan sedikit Ibu Yuliana, bukan berarti tidak bisa menggunakan kantong yang standar, tapi memang karena bentuk stoma itu bermacam-macam. Ya. Karena macam-macam bentuk stoma tadi, sehingga kebutuhan kita terhadap macam-macam kantong menjadi lebih banyak pilihannya. Tapi yang paling penting lagi sebetulnya yang selalu tuh 10 hak ostomed yang selalu digembar-gemborkan, yang selalu disounding oleh Yayasan Kanker Indonesia maupun Buker maupun Stoma Nurse adalah salah satunya semua ostomed berhak untuk mendapatkan stoma sighting sebelum pembedahan. Yang tujuannya tadi supaya dapat bentuk stoma yang bagus. Jadi kesulitan menggunakan kantong stoma itu bisa diturunkan. Jadi penggunaan aksesoris bisa ya kurang lebih dihindari lah gitu ya, karena cukup menggunakan biaya yang cukup mahal. Betul. Itu Mbak Wida, cuman jadinya itu tantangan buat kita juga tuh kalau kita bilang hak ostomed untuk mendapatkan letak stoma. Iya kan, stoma sighting sebelum dioperasi. Iya, betul. Tapi dia taunya setelah dioperasi tuh. Betul dok, betul. Tapi memang ya itu salah satu problem.
terbesar yang memang terus-menerus kita sounding ya ke dokter-dokternya, baik itu ke dokter bedah umum maupun dokter bedah digestif, bahwa kalau untuk pasien-pasien stoma yang elektif, artinya dengan rencana yang matang, alangkah baiknya memang dilakukan preoperatif dulu, sehingga pasca operasi maupun rehabilitasinya akan mudah kita layani. Sehingga pengobatan-pengobatan yang selanjutnya juga memudahkan juga buat dokternya untuk melakukan terapi-terapi selanjutnya. Sehingga survivornya makin banyak ya dok ya? Iya. Itu sebetulnya yang udah bolak-balik. Jadi sebetulnya ini dengan adanya Dr. Rebecca di bincang asik ostomit istilahnya ini ya, saya sih berharap nanti bisa sounding juga ke dokter, barangkali dokter siapa lah gitu. Jadi saya tahu memang ostomit sebelum dilakukan tindakan itu punya hak untuk tahu, untuk dibuatkan posisi stoma yang betul. Nah, kan gitu ya. Betul. Lain lah itu ya. Nah, apalagi saya sama dokter Rebecca tuh pernah punya pengalaman. Ada yang bertanya apa? Saya mau cerita, saya pernah punya pengalaman bareng sama dokter Rebecca. Megang ostomit mulai dari yang biasa sampai luar biasa ya dok ya.